Pembukaan SEA Games Thailand 2025 menjadi panggung yang mengejutkan bagi timnas Indonesia U22. Datang dengan skuad mewah, sejumlah pemain top Liga 1, hingga alumni Piala Asia, publik percaya Garuda Muda akan langsung tancap gas. Namun semua prediksi itu buyar ketika Filipina tampil jauh lebih agresif dan mengunci kemenangan dengan skor tipis 1-0. Kekalahan ini langsung memicu tanda tanya besar, mengapa tim semewah itu justru tumbang di laga pembuka. Dan mengapa PSSI sebelumnya pernah menegaskan bahwa target utama di SEA Games 2025 bukanlah emas. Skuad mewah tak menjamin kemenangan. Indonesia turun dengan banyak pemain bintang, kombinasi pemain berpengalaman, wonderkid dari kompetisi Eropa, dan beberapa jebolan akademi elit. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul dari Filipina. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan hal lain, miskomunikasi antar lini, alur bola lambat, dan kurangnya kreativitas di sepertiga akhir. Filipina memanfaatkan tiga hal: kecepatan, pressing tinggi, dan serangan balik cepat. Taktik Indra Syafri tidak berjalan. Banyak pengamat menilai bahwa taktik 4-3-3 andalan Indra Syafri tidak berjalan karena wing play Indonesia terlalu mudah dipatahkan. Transisi bertahan terlambat, pemain terlihat tidak klik satu sama lain. Tempo yang diturunkan Indonesia justru menguntungkan Filipina. Sejumlah peluang emas tidak bisa dikonversi, dan Filipina memanfaatkan satu kelengahan untuk mencetak gol. Beberapa bulan sebelum turnamen, Ketua Umum PSSI pernah menyatakan bahwa SEA Games 2025 bukan target emas, melainkan ajang pembentukan tim jangka panjang menuju kualifikasi Piala Asia U23. Pernyataan itu kini kembali viral karena dianggap mempengaruhi mental pemain. Publik mempertanyakan, jika target bukan emas, apakah tekanan untuk menang berkurang dan memengaruhi performa? Timnas Indonesia U22 datang ke pembukaan SEA Games Thailand 2025 dengan kepercayaan diri tinggi. Publik bola tanah air hampir tidak ragu bahwa pertandingan pertama melawan Filipina hanyalah batu loncatan untuk memulai perjalanan menuju babak gugur. Bagaimana tidak, skuad yang dibawa Indra Syafri disebut sebagai salah satu yang termewah dalam sejarah SEA Games, pemain dengan jam terbang liga yang tinggi, beberapa wajah baru yang sedang bersinar di kompetisi luar negeri, serta talenta muda yang selama ini digadang-gadang sebagai masa depan sepak bola nasional. Semua narasi itu membuat Indonesia tampil sebagai favorit. Namun sepak bola selalu memiliki cara untuk mengajarkan kerendahan hati. Filipina, yang datang tanpa sorotan dan minim ekspektasi, justru tampil lebih disiplin dan berhasil mengunci kemenangan dengan skor 1-0, membuat publik Indonesia terdiam dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi. Sejak awal pertandingan, permainan Indonesia terlihat tidak mengalir. Meskipun para pemain secara individu memiliki kualitas di atas rata-rata, koordinasi antar lini tampak kacau. Bola kerap hilang di tengah, kombinasi serangan gagal berulang kali dieksekusi dengan baik, dan ritme permainan seolah berjalan lambat. Bahkan beberapa pemain terlihat ragu mengambil keputusan, sesuatu yang jarang terjadi ketika mereka bermain di klub. Filipina memanfaatkan setiap detik kebingungan itu dengan cemerlang. Tim mereka tampil agresif, melakukan pressing tinggi, dan mengganggu build-up dari belakang. Transisi Indonesia yang lamban membuat Filipina berkali-kali mendapatkan ruang untuk menyerang balik dengan cepat. Taktik 4-3-3 andalan Indra Syafri yang selama ini menjadi ciri khas justru tidak berjalan sama sekali. Sayap Indonesia terkunci, kreativitas lini tengah tidak muncul, dan pergerakan striker terlalu mudah dibaca oleh bek Filipina. Bahkan beberapa kali alur serangan Indonesia tampak patah sebelum mencapai kotak penalti. Pengamat sepak bola menyebut bahwa Indonesia terlihat terlalu nyaman dengan status unggulan, sehingga lupa untuk menyesuaikan diri dengan ritme lawan. Filipina, dengan permainan sederhana namun disiplin, berhasil menutup ruang, memaksa Indonesia bermain melebar, dan menghentikan serangan sebelum menjadi peluang berbahaya. Ketika satu kelengahan terjadi di lini belakang Indonesia, Filipina langsung menghukum dengan gol cepat yang kemudian menjadi penentu kemenangan. Kekalahan ini langsung memicu perdebatan mengenai pernyataan PSSI beberapa bulan sebelumnya bahwa SEA Games 2025 bukan target emas, melainkan arena pembentukan tim jangka panjang. Kalimat itu kembali diungkit publik karena dianggap memengaruhi motivasi pemain. Banyak yang mempertanyakan apakah statement tersebut membuat tim kurang memiliki sense of urgency. Meski secara resmi PSSI menegaskan bahwa pola pembangunan tim lebih penting daripada gelar,
fans merasa pernyataan itu tidak tepat jika disampaikan menjelang turnamen besar, terutama ketika melihat kualitas skuad yang dibawa. Bagi banyak pendukung, SEA Games bukan hanya turnamen uji coba, ini adalah harga diri regional. Di sisi lain, Filipina justru datang dengan mental yang jauh lebih tenang. Tanpa ekspektasi tinggi, mereka memainkan gaya yang efektif dan efisien. Tidak ada beban, tidak ada tekanan berlebihan, hanya fokus untuk mengejutkan lawan yang jauh lebih diunggulkan. Ketenangan itu yang membuat mereka tampil lebih konsisten selama 90 menit. Mereka tidak ragu berduel, tidak gentar menghadapi nama-nama besar Indonesia, dan berhasil menjaga keunggulan hingga peluit akhir. Performa mereka hari itu seolah menjelaskan bahwa dalam sepak bola modern, mentalitas bisa mengalahkan kualitas individual. Indra Syafri setelah pertandingan mencoba menenangkan suasana. Ia menyampaikan bahwa kekalahan ini tidak boleh membuat tim panik dan perjalanan masih panjang. Menurutnya, tujuan jangka panjang dan progres permainan harus tetap menjadi prioritas. Namun pernyataan tersebut justru dianggap banyak pihak sebagai respons yang terlalu datar untuk kekalahan krusial di laga pembuka. Beberapa analis menilai bahwa pernyataan itu benar tetapi waktunya kurang tepat, karena fans menanti tanggung jawab serta evaluasi lebih mendalam dari sang pelatih, bukan sekadar ajakan untuk tetap tenang. Publik Indonesia, yang biasanya sangat antusias, langsung bereaksi masif di media sosial. Tagar seperti tagar Garuda Bangkit, tagar taktik Indra, hingga tanda pagar SEA 2025 memuncaki trending topik. Mayoritas komentar mempertanyakan strategi, terutama pemilihan pemain yang dianggap tidak cocok dengan skema permainan. Beberapa pendukung berusaha lebih realistis dan mengingatkan bahwa turnamen baru dimulai. Namun mayoritas tetap kecewa karena skuad yang sudah digembar-gemborkan sebagai generasi terbaik justru tampil di bawah ekspektasi. Kekalahan melawan Filipina kini menjadi alarm keras bagi tim. Pada pertandingan berikutnya, Indonesia akan menghadapi lawan yang secara kualitas lebih berat. Hasil buruk lagi bisa membuat peluang lolos ke babak selanjutnya semakin menipis. Pertandingan kedua akan menentukan apakah Indonesia masih pantas disebut favorit atau justru terancam pulang lebih cepat. Dengan sorotan publik semakin tajam, para pemain harus tampil lebih tenang dan kreatif, sementara Indra Syafri harus segera menemukan formula terbaik untuk mengembalikan performa skuad yang disebut mewah ini. Kekalahan dari Filipina tidak hanya menyisakan kekecewaan, tetapi juga membuka diskusi luas mengenai manajemen waktu persiapan tim. Banyak pengamat menilai bahwa meskipun Indonesia membawa skuad mewah, persiapan taktikal yang diberikan tidak cukup matang untuk menghadapi tekanan kompetitif di pertandingan resmi. Latihan-latihan yang dilakukan sebelum berangkat ke Thailand memang menunjukkan perkembangan positif, tetapi intensitas dan kualitas lawan uji coba dianggap tidak mencerminkan tantangan sesungguhnya di SEA Games. Pilihan lawan uji coba yang lebih lemah, ditambah waktu adaptasi yang terbatas di Thailand, membuat pemain kurang siap menghadapi pressing agresif yang diterapkan Filipina. Beberapa pemain terlihat kelelahan jauh lebih cepat dari biasanya, sebuah tanda bahwa beban taktik tinggi belum sepenuhnya dikuasai. Di luar masalah taktik dan fisik, faktor psikologis juga disebut memainkan peran besar dalam kegagalan di laga pembuka. Status sebagai favorit ternyata tidak menjadi energi positif, justru berubah menjadi tekanan yang mengekang performa. Skuad Indonesia datang dengan narasi bahwa mereka adalah generasi emas, dan para pemain, terutama yang masih berusia di bawah 22 tahun, membawa beban itu ke lapangan. Ketika Filipina berhasil mengimbangi sejak menit pertama, panik mulai muncul. Beberapa pemain mencoba melakukan aksi individu untuk membuka ruang, tetapi keputusan-keputusan itu berujung hilangnya penguasaan bola. Kurangnya ketenangan inilah yang kemudian memberi Filipina kepercayaan diri lebih besar untuk mengambil alih kontrol pertandingan. Publik kemudian mulai mempertanyakan apakah Indra Syafri terlalu idealis dalam menerapkan skema permainan yang sesungguhnya masih belum matang. Skema posisional play yang membutuhkan presisi tinggi tampak tidak cocok ketika lawan menekan tanpa memberi waktu bernapas. Beberapa analis bahkan menyebut bahwa Indonesia butuh memainkan sepak bola yang lebih pragmatis, terlebih ketika duel berlangsung ketat dan lawan tampil agresif. Kritik-kritik itu mengarah pada satu pertanyaan besar, mengapa Indonesia tetap memaksakan skema yang belum siap sepenuhnya ketika pertandingan pembuka adalah momen paling krusial dalam turnamen. Sementara itu, laporan dari ruang ganti tim menyebut bahwa suasana tidak seburuk anggapan publik.
Pemain-pemain senior mencoba menjaga moral dan mengajak rekan-rekan muda untuk melihat kekalahan ini sebagai peringatan keras, bukan akhir dari segalanya. Kapten tim bahkan dikabarkan memberi motivasi bahwa Indonesia pernah beberapa kali memulai turnamen dengan buruk tetapi mampu bangkit dan menembus final. Namun upaya membangkitkan semangat itu masih harus dibuktikan dalam laga kedua yang akan datang. Pada titik ini, ucapan motivasi tidak lagi cukup, yang dibutuhkan adalah perubahan taktik dan mental di lapangan. Di sisi PSSI, suara-suara mulai bermunculan tentang perlunya evaluasi cepat, tetapi mereka tetap menegaskan dukungan penuh kepada Indra Syafri. PSSI menyampaikan bahwa program jangka panjang tidak boleh dipatahkan hanya karena satu kekalahan. Namun publik tidak mudah diyakinkan. Banyak yang menilai bahwa jika benar target bukan emas, seharusnya permainan Indonesia tetap memiliki arah dan progres jelas, bukan tampil seperti tim yang kehilangan identitas. Kritik terbesar diarahkan pada pertanyaan-pertanyaan PSSI sendiri yang dianggap kadang kontradiktif. Satu waktu meminta publik tidak membebani tim, waktu lain menuntut prestasi yang signifikan. Ketika seluruh perhatian tertuju pada pertandingan berikutnya, media Thailand dan Filipina justru mulai memberi sorotan berbeda. Mereka menyebut kekalahan Indonesia sebagai kejutan terbesar di fase pembuka, karena di atas kertas Indonesia merupakan tim paling bertabur bintang. Media Thailand menulis bahwa Indonesia terlihat gugup dan tidak punya alternatif taktik, sementara outlet Filipina menyebut kemenangan tersebut sebagai bukti bahwa kerja keras dan disiplin dapat mengalahkan kualitas individu. Sorotan media luar negeri ini mempertegas bahwa kekalahan tersebut tidak hanya mengguncang publik Indonesia, tetapi juga mengubah dinamika persepsi regional terhadap kekuatan skuad Garuda Muda. Di mata fans, Indonesia kini berada di persimpangan. Jika laga berikutnya selesai dengan hasil positif, kekalahan dari Filipina akan dianggap sebagai pembelajaran dan awal perjalanan menuju puncak. Namun jika hasil buruk kembali terjadi, maka seluruh narasi, skuad mewah, akan berubah menjadi bumerang yang menghantam kredibilitas tim pelatih dan federasi. Pertandingan kedua bukan sekadar soal poin, tetapi tentang menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki DNA juara dan tidak layak diremehkan. Sementara itu, tekanan dari publik semakin meningkat, dan para pemain harus menemukan cara untuk mengubah tekanan itu menjadi energi positif, bukan beban yang menambah kekacauan performa. Di tengah derasnya kritik dan sorotan, Indra Syafri menyadari bahwa laga kedua bukan hanya soal memperbaiki posisi klasemen, tetapi juga menyelamatkan kepercayaan publik yang mulai retak. Ia dan jajaran staf pelatih dikabarkan melakukan evaluasi mendalam sepanjang malam setelah kekalahan dari Filipina. Analisis video dilakukan lebih detail dari biasanya, menyoroti setiap celah kelemahan, mulai dari jarak antar lini yang terlalu renggang, miskomunikasi saat build up, hingga minimnya pergerakan tanpa bola para pemain depan. Dari diskusi itu, muncul gagasan untuk mengubah komposisi pemain inti serta merombak skema serangan menjadi lebih langsung dan tidak terlalu memaksakan permainan posisional. Namun perubahan dalam waktu singkat tidak pernah mudah. Banyak pemain yang harus beradaptasi ulang, terutama mereka yang terbiasa bermain dengan skema berbeda di klub masing-masing. Setelah menjalani evaluasi, suasana tim mulai terlihat berubah. Beberapa pemain muda yang sebelumnya tampak tertekan kini mulai lebih ekspresif di latihan. Mereka tampaknya sadar bahwa kesempatan untuk membuktikan diri tidak datang dua kali di turnamen besar seperti ini. Sementara pemain-pemain senior berusaha menciptakan atmosfer positif, mengingatkan bahwa satu kekalahan bukan alasan untuk menundukkan kepala. Mereka mencontohkan banyak kisah comeback besar yang terjadi di turnamen internasional. Kita masih hidup, dan kita harus bertarung, begitu kabarnya pesan yang disampaikan di dalam ruang ganti. Pelatih fisik kemudian menaikkan intensitas latihan, terutama pada aspek kecepatan transisi dan daya tahan tekanan. Hal ini dilakukan karena Filipina, yang dianggap lawan lebih ringan, ternyata mampu melakukan pressing tinggi sepanjang laga. Menghadapi tim-tim kuat di pertandingan selanjutnya, Indonesia wajib memiliki stamina dan mental yang lebih besar untuk menghadapi duel intensitas tinggi. Pemain juga diberi pemahaman baru mengenai bagaimana melepaskan diri dari pressing, termasuk latihan quick passing, kontrol satu sentuhan, hingga pergerakan potong yang lebih variatif di sepertiga akhir. Di luar lapangan, reaksi fans Indonesia tetap bergelombang. Ada yang mulai pesimis, tetapi lebih banyak yang memberikan dukungan penuh, menegaskan bahwa mereka hanya ingin melihat skuad Garuda Muda bertarung habis-habisan.
Bahkan beberapa kelompok supporter di Thailand menyatakan siap memenuhi stadion pada laga berikutnya demi memberikan dukungan langsung. Dukungan ini diharapkan menjadi energi tambahan bagi para pemain yang sedang berjuang mengembalikan kepercayaan diri. Banyak yang percaya bahwa mental bertanding Indonesia sering kali meningkat ketika mereka bermain di bawah tekanan dan berada dalam situasi harus menang. Media nasional terus mengulik isu mengenai pernyataan PSSI tentang target bukan emas. Banyak analis menilai bahwa pernyataan tersebut justru harus dibaca sebagai bentuk kejujuran, bukan sebagai bentuk penurunan ambisi. Namun publik tetap menilai waktu penyampaiannya kurang tepat, terutama ketika ekspektasi terhadap skuad sedang berada di titik tertinggi. Beberapa komentator bahkan menilai bahwa pernyataan, bukan emas, kini berefek seperti bumerang, menjadi bahan bakar kritik ketika performa tim tidak maksimal. Kritik ini semakin keras karena Indonesia membawa banyak pemain berkualitas yang dianggap lebih dari cukup untuk setidaknya bersaing di semifinal. Sementara itu, Filipina yang berhasil meraih kemenangan atas Indonesia tampak menikmati momen mereka. Media mereka menulis bahwa kemenangan ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah sepak bola muda Filipina. Tetapi yang lebih penting, kemenangan itu memunculkan peringatan bahwa tim-tim Asia Tenggara lain tidak boleh lagi meremehkan perkembangan sepak bola Filipina yang selama ini dianggap sebagai tim penggembira. Ini menambah dimensi baru dalam persaingan SEA Games, membuat turnamen tahun ini menjadi salah satu yang paling tidak terduga dalam beberapa edisi terakhir. Pertandingan berikutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi tim asuhan Indra Syafri. Mereka tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan kesalahan. Satu keputusan salah, satu momen lengah, bisa menentukan nasib mereka di turnamen ini. Namun di balik tekanan tersebut, ada juga keyakinan bahwa skuad ini memiliki kualitas untuk bangkit. Mereka hanya perlu menemukan ritme yang tepat, menyatu sebagai sebuah unit, dan bermain dengan karakter yang selama ini menjadi ciri khas sepak bola Indonesia, kokoh, cepat, dan penuh determinasi. Semua mata kini tertuju pada laga kedua, laga yang akan menjawab apakah kekalahan dari Filipina hanyalah kecelakaan atau cerminan masalah yang lebih dalam. Menjelang pertandingan kedua, suasana di sekitar hotel tempat tim menginap mulai terasa berbeda. Kehadiran supporter Indonesia yang datang dari berbagai daerah memberikan atmosfer baru, seolah membungkus skuad Garuda Muda dengan energi segar. Mereka membawa spanduk dukungan, menyanyikan yel-yel khas tribun, dan bahkan ikut menyapa para pemain yang keluar untuk sesi latihan ringan. Kehangatan inilah yang perlahan mengikis rasa frustrasi setelah kekalahan dari Filipina. Beberapa pemain tampak lebih rileks, menandakan bahwa dukungan publik benar-benar mampu menjadi penyembuh moral yang terluka. Meski begitu, tekanan untuk meraih kemenangan pada laga kedua tetap menggantung kuat di udara. Tidak ada lagi ruang untuk bermain setengah hati, mereka kini harus membuktikan bahwa kekalahan pertama bukan gambaran sebenarnya dari kualitas tim. Dalam sesi latihan taktik terakhir, Indra Syafri terlihat jauh lebih intens. Ia memimpin langsung simulasi serangan, memberikan instruksi detail, dan beberapa kali menghentikan latihan hanya untuk menjelaskan pergerakan yang salah. Para pemain diminta untuk lebih berani mengambil risiko dalam distribusi bola dan tidak ragu mengubah tempo permainan. Indra juga menekankan pentingnya komunikasi antar lini, karena minimnya komunikasi itulah yang membuat Indonesia tampak seperti tim yang baru pertama kali bermain bersama saat berhadapan dengan Filipina. Tempo latihan meningkat, menunjukkan bahwa tim benar-benar memasuki mode wajib menang. Meski beberapa pemain terlihat kelelahan, mereka tetap mengikuti arahan pelatih dengan keseriusan penuh. Di tengah perubahan taktik tersebut, muncul dinamika menarik di kubu Indonesia. Dua pemain muda yang sebelumnya jarang mendapat menit bermain di klub mulai tampil sangat impresif dalam latihan. Kecepatan, visi bermain, dan keberanian mereka membuat staf pelatih mempertimbangkan untuk menjadikan salah satunya starter di pertandingan kedua. Keputusan ini tentu tidak mudah, karena ada pemain-pemain senior yang selama ini menjadi tulang punggung tim. Namun Indra dikabarkan siap mengambil risiko. Menurut salah satu asisten pelatih, kemenangan lebih penting daripada mempertahankan hierarki di dalam skuad. Jika pemain muda memberi energi baru dan gaya permainan berbeda, maka mereka layak mendapat kesempatan. Di sisi lain, supporter dan media terus memantau perkembangan ini dengan intens. Berbagai rumor mengenai perubahan susunan pemain menyebar cepat di media sosial, memicu diskusi seru. Ada yang mendukung karena merasa perubahan adalah hal mutlak setelah kekalahan dari Filipina.
Ada juga yang khawatir bahwa merombak starting 11 terlalu drastis dapat merusak stabilitas tim. Namun mayoritas sepakat, apapun keputusan yang diambil Indra Syafri, tim harus tampil lebih agresif, lebih padu, dan lebih cerdas dalam mengatur tempo permainan. Tidak boleh lagi ada ruang untuk penampilan pasif atau menunggu lawan melakukan kesalahan. Mendekati hari pertandingan, PSSI akhirnya kembali memberikan pernyataan resmi. Mereka menegaskan bahwa target utama memang jangka panjang, tetapi bukan berarti tim boleh tampil tanpa ambisi. Federasi menekankan bahwa setiap pertandingan harus dijalani dengan semangat juara. Menariknya, pernyataan ini justru membuka perdebatan baru. Banyak pengamat menilai PSSI seperti mundur dari pernyataan sebelumnya yang bukan emas, sehingga kini terlihat seolah mencoba meredam kemarahan publik. Tapi apapun itulah, bagi para pemain dan staf pelatih, ucapan-ucapan tersebut kini hanyalah gema di luar lapangan. Yang benar-benar penting adalah bagaimana mereka berdiri, bertarung, dan bangkit di pertandingan kedua. Sementara itu, tim lawan yang akan dihadapi Indonesia di laga kedua tampaknya telah mempelajari kekalahan Garuda Muda. Mereka menyadari bahwa Indonesia rentan terhadap pressing tinggi dan mudah panik ketika kehilangan bola cepat. Tim tersebut sudah mempersiapkan skema untuk memanfaatkan kelemahan itu, menjadikan pertandingan ini semakin sulit. Namun setiap analis sepak bola yang mengikuti perkembangan SEA Games tahu bahwa Indonesia biasanya tampil berbeda ketika berada dalam situasi terpojok. Mereka selalu punya kemampuan untuk bangkit ketika semuanya terasa gelap. Dan kali ini, dengan beban kritik, tekanan publik, serta tanggung jawab moral yang besar, skuad Indonesia diyakini akan turun ke lapangan dengan determinasi yang tak pernah sebelumnya terlihat sepanjang turnamen. Pada malam sebelum pertandingan, pemain mengadakan pertemuan internal. Tidak ada pelatih, tidak ada ofisial, hanya para pemain yang berbicara sebagai saudara seperjuangan. Dalam suasana tenang, beberapa pemain mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada tim. Yang lain memberikan motivasi untuk saling menutupi kekurangan dan berjanji bahwa apapun hasilnya, mereka akan bertarung mati-matian demi lambang Garuda di dada. Pertemuan itu bukan sekadar rutinitas menjelang pertandingan, tetapi momen krusial yang menyatukan mereka sebagai satu unit. Dari luar, tidak ada yang tahu apa saja yang dibahas, tetapi wajah para pemain saat keluar dari ruangan terlihat berbeda, lebih fokus, lebih matang, dan lebih lapar untuk menang. Evaluasi pada laga berikutnya dilakukan jauh lebih mendalam dibanding setelah kekalahan dari Filipina. Kali ini, tim pelatih tidak hanya menyoroti kesalahan teknis, tetapi juga membaca ulang dinamika emosional dan mental para pemain selama pertandingan. Dari analisis video, terlihat jelas bahwa meskipun Indonesia menang di laga kedua, performa tim belum sepenuhnya konsisten. Ada fase-fase di mana Indonesia mampu menguasai jalannya pertandingan, membangun serangan dengan tempo tinggi, dan memanfaatkan kreativitas pemain sayap. Namun ada pula momen ketika ritme permainan mendadak turun dan lawan mampu menekan balik. Indra Syafri menilai inkonsistensi itu sebagai tanda bahwa tim masih dalam proses adaptasi terhadap taktik baru yang diterapkan pasca kekalahan dari Filipina. Ia menekankan bahwa kemenangan tidak boleh menutupi masalah fundamental yang masih ada. Salah satu fokus utama evaluasi adalah bagaimana Indonesia melakukan transisi setelah kehilangan bola. Meski sudah ada perbaikan signifikan dibanding laga pertama, para pemain masih sering terlambat menutup ruang di lini tengah ketika lawan melakukan serangan balik cepat. Tim pelatih menyoroti bahwa jarak antar lini yang terlalu jauh tetap menjadi masalah. Dalam beberapa momen krusial, pemain tengah Indonesia terlihat terlambat turun sehingga beban pertahanan jatuh kepada dua bek tengah yang dipaksa bekerja ekstra keras. Untuk mengatasi itu, Indra meminta lini tengah untuk bermain lebih kompak dan tidak terpancing keluar dari posisinya. Latihan ekstra mengenai pressing berlapis dilakukan, agar Indonesia tidak mudah ditembus ketika bola hilang. Di sisi serangan, meskipun Indonesia mampu mencetak gol dan memenangkan pertandingan, efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi bahan evaluasi penting. Ada terlalu banyak peluang yang seharusnya bisa diselesaikan dengan lebih klinis. Dalam rapat tim, Indra menegaskan bahwa dominasi permainan tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan keputusan akhir yang matang. Ia menekankan pentingnya ketenangan di depan gawang, terutama bagi pemain muda yang cenderung terburu-buru. Untuk memperbaiki hal itu, tim mengadakan sesi latihan tembakan intensif, termasuk simulasi tekanan mental agar pemain terbiasa membuat keputusan tepat dalam situasi genting. Selain itu, variasi serangan juga menjadi perhatian.
Indonesia dinilai terlalu sering mengandalkan sisi sayap untuk membangun serangan, sehingga lawan mudah membaca alur permainan. Ketika serangan tidak variatif, lawan tinggal menutup ruang di sisi lapangan dan memaksa Indonesia bermain ke tengah, di mana mereka kesulitan membuat lini pertahanan lawan keluar dari zona nyaman. Untuk mengatasi keterbacaan itu, Indra menginstruksikan agar pemain nomor 10 lebih aktif menjemput bola, sementara fullback diberi kebebasan untuk melakukan overlap dengan timing yang lebih berani. Pemain sayap juga diminta masuk ke half space guna membuka ruang bagi kombinasi 1-2 yang lebih mematikan. Evaluasi mental juga menjadi bagian sangat penting dalam pertemuan tim setelah laga kedua. Meskipun menang, beberapa pemain tampak masih membawa sisa beban dari kritik setelah pertandingan pertama. Indra menilai bahwa mental juara tidak hanya muncul ketika tim menang besar, tetapi justru saat mereka mampu tetap tenang meski tekanan publik begitu besar. Untuk itu, sesi diskusi internal dilakukan, di mana setiap pemain diberi kesempatan berbicara tentang apa yang mereka rasakan dan apa yang masih menjadi hambatan dalam diri mereka. Sesi ini diyakini membantu meredakan ketegangan dan membuat pemain lebih siap menghadapi laga-laga berat berikutnya. Tim analis juga memberikan laporan bahwa Indonesia masih harus berhati-hati menghadapi tim-tim yang bermain direct football dengan intensitas tinggi. Laga kedua memang menunjukkan bahwa Indonesia lebih siap dalam duel fisik, tetapi masih ada celah ketika berhadapan dengan tim yang tidak banyak memainkan bola, melainkan langsung mengincar area pertahanan dengan umpan-umpan panjang. Celah ini harus diperbaiki mengingat lawan berikutnya kabarnya akan mengandalkan gaya bermain seperti itu. Untuk menutup celah tersebut, bek tengah dan gelandang bertahan diminta meningkatkan komunikasi serta membaca arah umpan sebelum bola benar-benar datang. PSSI, yang turut hadir dalam rapat evaluasi, memberikan dukungan penuh kepada proses pembenahan ini. Mereka mengingatkan agar skuad Garuda Muda tidak larut dalam euforia kemenangan, karena tantangan di depan jauh lebih berat. Para pemain diingatkan bahwa satu kemenangan bukan jaminan stabilitas, dan bahwa setiap pertandingan di SEA Games adalah final kecil yang harus dijalani dengan penuh determinasi. Pesan ini membuat para pemain lebih sadar bahwa langkah mereka masih panjang, dan bahwa satu kesalahan kecil dapat menggagalkan seluruh perjuangan. Akhirnya, hasil evaluasi tersebut membuat seluruh tim lebih siap menghadapi laga ketiga yang akan menjadi penentu nasib Indonesia di fase grup. Para pemain kembali masuk ke lapangan latihan dengan spirit baru, lebih tenang, lebih padu, dan lebih percaya diri. Evaluasi ini tidak hanya membuat permainan menjadi lebih matang, tetapi juga menguatkan ikatan antar pemain. Mereka kini tampil sebagai sebuah unit, bukan sekumpulan individu berbakat yang berjalan sendiri-sendiri. Laga berikutnya akan menunjukkan apakah evaluasi itu benar-benar berdampak atau hanya menjadi catatan yang tidak terwujud di lapangan.